Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pembaca Republika dan segenap umat Islam dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama diberikan insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang memasuki hari ke-15. Tentu ini merupakan anugerah tersendiri karena bagaimanapun puasa Ramadan merupakan hadiah minallah. Puasa Ramadan merupakan hadiah yang khusus diberikan umat Islam yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Tentu ini merupakan sebuah rahmat tersendiri karena pada dasarnya puasa Ramadan itu adalah rangkaian ataupun bagian terintegrasi dari ibadah yang akan menjadi salah satu tema yang akan kita bahas pada kali ini. Ibadah. Kenapa kemudian seringkali kita mengenal kata ibadah? Ibadah berasal dari kata bahasa Arab yang dia berarti adalah tunduk. Dia berarti adalah menyembah. Maka pengertian ibadah dalam etimologi syar'i itu adalah sebuah penghambaan, yaitu ibadatulillah, sebuah penghambaan yang itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalisallah, hanya murni kepada Allah, tidak mengharapkan tujuan apapun. Kenapa sih sebetulnya kita harus melakukan ibadah itu? Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah atau firman Allah dalam surat Az-Zariyat 56 itu dijelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku Allah dalam hal ini menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mereka menyembahku. Maka sebetulnya esensi diciptakannya manusia itu sebetulnya adalah li'ibadatillah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sebetulnya tidak terlepas dari konsepsi beragama, dari tuntutan ataupun kebutuhan. Ya, sebetulnya beragama itu bukan tuntutan ya, tetapi lebih kepada kebutuhan. Ya, kebutuhan. Maka kemudian kalau kita baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Diras, beliau merupakan salah satu cendekiawan atau ulama Mesir, dalam bukunya yang berjudul Ad-Din, itu dijelaskan bahwa beragama itu merupakan kebutuhan manusia sepanjang peradaban manusia. Maka beragama itu adalah, atau beribadah itu adalah hajatun tabi'iyah. Itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar ya, kebutuhan yang sangat mendasar yang itu ada dalam sepanjang peradaban manusia. Maka kemudian dalam Islam, ibadah itu fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kemudian ada penyimpangan-penyimpangan peruntukan ibadah dalam perjalanan peradaban manusia, maka kedatangan risalah Islam itu adalah mukhlishina lahuddin, agar ibadah itu diperuntukkan semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah Allah kami mengajukan permintaan atau mengajukan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah sebetulnya secara umum konsepsi ibadah ya, konsepsi ibadah yang ditujukan Allah kepada umat manusia atau mengajukan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah sebetulnya secara umum konsepsi ibadah
ya, konsepsi ibadah yang ditujukan Allah kepada umat manusia dan terutama adalah dari bangsa jin dan manusia. Tentu ini menjadi semacam kebutuhan. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa beribadah itu, ibadah ataupun beragama itu sebetulnya adalah kebutuhan. Maka ketika ada semacam sebuah anekdot ataupun semacam sebuah pertanyaan, kita akan ditujukan kepada orang yang mohon maaf misalnya preman sekalipun, ketika mereka ditanya atau bahkan ketika mereka dicubit terkait dengan agama apa ataupun keyakinan mereka itu dicubit, maka mereka akan marah. Karena sejatinya agama itu adalah sekali lagi adalah kebutuhan siapapun, kebutuhan baik itu orang yang mungkin selama ini persepsi kita mereka itu adalah orang yang jahat ataupun orang yang tidak konsisten ataupun orang yang selama ini kita kenal dengan orang yang preman lah begitu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan beragama itu, maka sejatinya beragama itu adalah kebutuhan yang sangat asasi, yang mendasar, yang dibutuhkan oleh siapapun. Nah, maka dalam Islam itu dikenal banyak macam ataupun kategori ibadah. Min haitsu sifatihi, jika kita cermati lagi dari kategori beribadah itu, maka kita bisa kategorikan ibadah itu dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah al-ibadah al-qalbiyah. Ya. Al-ibadah al-qalbiyah ini adalah ibadah-ibadah ya, yang bersifat sebetulnya bersifat kalbu, bersifat hati. Jadi urusannya itu dengan hati. Di antaranya itu adalah soal khauf roja, ketakutan kita kepada Allah. Terus kemudian terkait dengan ibadah ibadah ikhlas ya, terkait dengan niat itu pun sebetulnya dia termasuk ibadah gitu. Dia termasuk salah satu bentuk ibadah kita, bagaimana kita melakukan purifikasi terkait dengan ibadah al-qalbiyah, ibadah-ibadah yang dia bersifat hati. Hati itu hanya Allah dan yang bersangkutan hamba yang tahu. Nah, kategori ibadah yang selanjutnya itu adalah salah satu bentuk ibadah kita, bagaimana kita melakukan purifikasi terkait dengan ibadah al-qalbiyah, ibadah-ibadah yang dia bersifat hati. Hati itu hanya Allah dan yang bersangkutan hamba yang tahu. Nah, kategori ibadah yang selanjutnya itu adalah al-ibadah al-badaniyah. Jadi ibadah-ibadah yang dia terkait dengan fisik. Nah, ibadah-ibadah yang terkait dengan fisik ini misalnya adalah sholat, ya. Dia sholat, terus kemudian puasa dan kemudian haji, ya. Ibadah-ibadah ini jihad, ya. Kalau dalam kita bahas dalam kitab klasik itu ibadah-ibadah seperti yang saya sebutkan tadi itu termasuk adalah ibadah yang bersifat badaniyah, yang bersifat fisik gitu. Nah, terus kemudian ada juga ibadah yang bersifat al-lisaniyah, al-ibadah al-lisaniyah, ibadah-ibadah yang bersifat lisan. Nah, ibadah-ibadah yang bersifat lisan ini seperti zikir, seperti membaca Al-Qur'an, kemudian termasuk adalah menyampaikan nasihat, ya, termasuk adalah menyampaikan nasihat kepada sesama. Nah, ini kemudian akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana misalnya apakah kita diperbolehkan menyampaikan nasihat atau menyampaikan ibadah-ibadah yang bersifat atau melakukan ibadah-ibadah yang bersifat saya jelaskan tadi itu melalui media sosial. Nah, ini semacam kecenderungan saat ini itu adalah keberadaan media sosial, keberadaan internet, keberadaan dunia virtual yang itu membantu
yang satu sisi bisa membantu seseorang mengaplikasikan ibadah dengan baik, mensiarkannya, tetapi satu sisi ini sangat rentan dengan yang saya sebutkan tadi, al-ibadah al-qalbiyah, ibadah yang bersifat hati. Bagaimana kemudian ibadah yang kita lakukan melalui medsos ini kemudian tidak menghilangkan pahala ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian masih kita lanjutkan lagi, kategori ataupun klasifikasi ibadah yang terakhir itu adalah al-ibadah al-maliyah. Ibadah maliyah ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta kita. Bisa ibadah maliyah itu bisa berupa yang wajib seperti zakat dan zakat fitri ya, zakat fitrah, ataupun yang bersifat sunnah seperti infak dan sedekah. Maka kemudian muncul pertanyaan fitri ya, zakat fitrah, ataupun yang bersifat sunnah seperti infak dan sedekah. Maka kemudian muncul pertanyaan, ya kan, apakah kemudian ibadah-ibadah ini boleh dilakukan melalui media sosial. Maka apalagi dalam konteks ya, apalagi dalam konteks pandemi seperti saat ini, muncul banyak persoalan yang dikaitkan dengan apakah beberapa ibadah itu boleh kita lakukan secara online ya. Misalnya terkait dengan sholat Jumat, apakah boleh dilakukan secara online? Misalnya kedudukan seseorang yang berada di Depok, terus kemudian dia melakukan sholat Jumat langsung, mengikuti siaran langsung yang dia berada di Istiqlal misalnya Masjid Istiqlal, dia melakukan siaran langsung terkait dengan sholat Jumat secara langsung. Apakah boleh yang mereka yang di Depok melakukan sholat berjamaah mengikuti siaran langsung yang dilakukan di Masjid Istiqlal? Maka dalam kitab karangan dari Al-Imamun Nawawi, Al-Minhaj fi Syarhi Sahihi Muslim Al-Hujjaj, Imam Nawawi mengatakan di antara syarat sholat Jumat itu adalah ataupun sholat jamaah itu harus dilakukan fi makanin au fi majlisin wahid. Terus kemudian syarat selanjutnya adalah as-shaf. Nah, as-shaf ini ataupun at-tawali ini yang menentukan bahwa ibadah itu bisa dilakukan, sholat jamaah itu bisa dilakukan secara online atau tidak. Ini yang sangat menentukan, karena dalam kitabnya yang lain Imam Nawawi itu mengatakan bahwa dalam Raudhatut Thalibin ya, dalam Raudhah at-Thalibin, Imam Nawawi menjelaskan bahwa syarat dari sholat jamaah itu dia tidak boleh terputus. Jadi safnya itu dia tidak boleh terputus. Ya, safnya itu tidak boleh terputus. Maksudnya misalnya sholat di Depok, saya mengikuti sholat di Istiqlal, maka itu tidak boleh, karena yang bersangkutan itu tidak bisa mengetahui atau mendengarkan secara langsung ibadah yang dilakukan ataupun sholat yang dilakukan oleh imam. Ini berbeda dengan konteksnya misalnya dia masih dalam Masjidil Haram misalnya ya. Maka kita ketika di Masjidil Haram itu, misal ada yang sholat di dalam, kemudian berjubel-jubel, banyak yang disolat di luar. Ada at-tawali, ada as-sufuf mutawali ya. Jadi ketersambungan shaf ini yang ikut menentukan dari keabsahan dari sholat Jumat itu. Maka sebagian ulama kemudian, bahkan mayoritas ya, dalam sejumlah referensi disebutkan bahwa mayoritas ulama tidak memperbolehkan sholat Jumat yang dilakukan melalui online, berjamaah secara online. Apalagi misalnya ini jamaahnya ya, siarannya itu dia bersifat relay, bersifat tayangan ulang. Ini tentu jelas juga tidak boleh. Nah, kemudian
di antara yang banyak kemudian menjadi pertanyaan juga itu yang belakangan kita temukan kasus itu adalah nikah secara online. Nah, nikah secara online ini seperti yang disebutkan oleh Majelis Ulama As-Suri. Jadi Majelis Ulama Suriah itu sebagian dari ulama muasirin, sebagian dari ulama kontemporer itu memperbolehkan selama syarat-syarat sahnya itu dipenuhi, seperti saksi, kemudian wali, terus lagi-lagi ada ketersambungan. Jadi memastikan bahwa yang bersangkutan itu tidak terjadi khidah, tidak terjadi tipu menipu. Misalnya kita melakukan akad nikah online lewat streaming, ternyata yang bersangkutan seperti wali, seperti kemudian saksi itu tidak sama sekali atau berbeda orang yang misalnya, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama kontemporer. Tetapi ulama dalam konteks ulama fikih klasik seperti wali, seperti kemudian saksi itu tidak sama sekali atau berbeda orang yang misalnya, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama kontemporer. Tetapi ulama dalam konteks ulama fikih klasik seperti lagi-lagi yang saya kutip di sini adalah antara lain adalah Imam Nawawi dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan secara online, sekalipun dulu mungkin tidak ada online ya, tetapi dulu murasalah, disebutkan dengan murasalah ataupun kitabah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Saudara-saudara sekalian, umat Islam dimanapun Anda berada, memang persoalan dari beribadah secara online ini, jika kita berbicara soal ranah fikih, memang ada pro dan kontra. Tetapi yang tidak kalah harus kita tekankan dalam ibadah online itu adalah bagaimana misalnya kita berhati-hati untuk melakukan misalnya gitu kan, seringkali kita dapat tantangan challenge untuk membaca Al-Quran, kemudian kita share di akun medsos kita masing-masing, ataupun kita berzikir, ataupun kita sholat, dan salah satu gejala yang kemudian banyak kita temukan itu adalah misal kita umroh, kita kemudian melakukan live streaming, ataupun apa ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, itu memang kita harus berhati-hati karena seringkali kemudian niat baik kita itu itu kemudian banyak tercampur dengan godaan-godaan yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita sendiri. Maka kemudian misalnya bahwa kita boleh menggunakan media itu untuk berdakwah, iya, ya kan? Lil wasilah hukmul ghayah. Jadi media itu mempunyai hukum yang sama untuk kita mensiarkan ibadah. Misalnya dengan saya menggunakan medsos ini untuk agar dakwah saya itu bisa tersosialisasikan dengan baik, bisa tersampaikan ke khalayak yang lebih banyak lagi, dan itu merupakan sesuatu yang harus, maka saya harus menggunakan media ini untuk saya gunakan sebagai dakwah saya. Tetapi ingat bahwa keikhlasan itu menjadi salah satu diterima atau tidaknya, ya kan, amal ibadah kita. Maka kemudian mengutip Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa niyah itu an-niyatu ruhul ibadah. Jadi niat itu adalah ruh dari ibadah gitu. Jadi beliau menerangkan hadis yang disebutkan oleh atau yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab dari riwayat Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, semua
amal ibadah kita, aktivitas kita itu sangat ditentukan oleh niat gitu. Jadi niat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam kita beribadah. Maka kemudian sebagai penutup saya kutip salah satu perkataan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau dalam kitab Nahjul Balaghah beliau membagi kategori seseorang beribadah itu ada 3. Yang pertama adalah at-tujar. Jadi kategori at-tujar itu adalah kategori pedagang. Kategori pedagang adalah orang-orang yang beribadah, ya, orang-orang yang beribadah, tetapi dia untung dan rugi. Saya beribadah, nanti saya misalnya saya dapat apa, saya menginginkan apa, dia masih hitung-hitungan. Yang kategori yang ketiga itu adalah kategori al-abid, kategori hamba. Jadi ya dia seorang hamba, seorang budak itu ya dia melakukan segala sesuatu itu ya karena dia takut gitu. Karena dia takut, manaan dia melakukan itu agar tidak misal disiksa atau mendapat apresiasi, ya kan, atau tidak diperlakukan tidak baik oleh tuannya. Maka ini kategori beribadah itu adalah kategori al-abid, kategori seorang hamba sahaya. Yang kategori ketiga itu adalah kategori al-ahrar, kategori orang-orang yang merdeka, yang tidak terkait dengan apa yang dilakukan oleh budak ataupun apa yang dilakukan oleh seorang pedagang, layaknya seorang pedagang. Maka di sinilah kita mengajak segenap umat Islam, pembaca Republika yang insya Allah dirahmati Allah, untuk bersama-sama mensucikan niat kita, untuk bersama-sama meluruskan niat kita di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah godaan kita untuk melakukan publikasi amal-amal kita, ya, publikasi amal-amal kita di akun media sosial kita. Dan tentu bentuk seperti ini bisa jadi baik, tetapi justru malah kemudian menghilangkan esensi, menghilangkan fadilah amal ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian disinilah pentingnya lagi-lagi untuk kita mensucikan niat, kita meluruskan niat agar ibadah, fadilah ibadah kita tidak habaan mansura, kita tidak muspro, bahasa Jawanya itu muspro, apa muspro, hilang begitu saja, ya, ibadah kita itu tidak hilang begitu saja. Sekian, dan semoga uraian yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.